Jakarta, Jatinegara, ya Senen dan sebagainya. Itu setiap stasiun pasti berhenti ya. Dan pasti ya sudah sampai Bekasi stasiun. Anda telah sampai di stasiun Bekasi. Nah, yang memandoin siapa? Ya Bilal kita tadi itu ya. Enak sekali ya kalau ada yang memandoin. Jadi tidak lupa. Ya semuanya diarahkan. Rakaat pertama, rakaat kedua dan seterusnya, termasuk akhir tarawih dan witir. Ya, itu dikomandoin. Dan imamnya pun ya nggak terlalu cepat. Karena ada sholat yang tarawih itu dilaksanakan ya 5 menit selesai ya. Bahkan ada yang lambat-lambat, ada yang sampai jam 2 malam dari Isya, Masya Allah ya. Kuat nggak kira-kira kita itu ya? Ya. Bapak, Ibu, ada Ibu nggak nih di belakang? Ada, Alhamdulillah ya. Bulan Ramadan ini bulan yang berkah Ibu ya. Bulan yang penuh rahmat. Semua laku kalau di bulan ini ya. Gorengan laku, buah-buahan, nasi uduk laku, sate laku, baju laku ya. Coba kalau di bulan lain baju kurang laku. Nah, di bulan Ramadan ini semua laku ya. Alhamdulillah ya. Makanya di Basnas itu ada program ya, namanya program peduli anak yatim ya. Nah, di bulan Ramadan ini Basnas mengeluarkan anggaran untuk anak-anak yatim. Kurang lebih ada 500 sampai 1000 anak ya. Mereka dibawa ke pasar, mereka dibawa ke toko-toko ya, ke tempat-tempat penjualan baju dan sebagainya. Dilepas tuh ya. Ada yang lari sana, lari sini, lari sana, lari sini ya. Semuanya pada menuju masing-masing keinginannya. Cuma dianggarkan tidak lebih dari misalnya 500.000 atau 1 juta ya. Lebih dari itu nggak bisa gitu ya. Beda kan sama kalau kita bawa istri ya, kita bawa anak ke pasar ya. Kalau ke pasar tuh, kalau saya bawa ke pasar, saya pegang istri saya kenceng-kenceng, saya pegangin. Ya. Kalau nggak pegangin, lari sana lari sini Pak, yang ini mau ya. Makanya kadang-kadang suka buyang kalau laki-laki belanja itu yang ikutin, udah mendingan lepas aja Pak. Kasih anggaran 200.000. Cukup nggak 200.000 Bu? Nggak cukup kali ya. Zaman sekarang enggak ya, intinya semua yang penting tercukupi semua ya. Bapak Ibu saudara sekalian, berbicara nuzul Quran ya, saya juga sempat sedikit salah pengertian ya, salah tafsir atau salah intinya salah membedakan apa itu nuzul Quran, apa itu Lailatul Qadar ya. Sehingga hari ini insya Allah ini membuka pengetahuan kita. Ketika kita melaksanakan ya semacam peringatan ya, walaupun kecil-kecilan yang hadir ada 200 orang ya kan, alhamdulillah ya. Kita bisa membedakan apakah itu nuzul Quran, apa itu Lailatul Qadar ya. Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita artikan nuzul Quran itu secara bahasa, itu artinya turunnya Al-Quran. Gampangnya seperti itu, turunnya Al-Quran ya. Jadi memang di bulan Ramadan ini itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apakah itu Al-Quran dari surat yang pertama ataupun surat-surat yang berikutnya, bil khusus surat Al-Qadar itu memang diturunkan di bulan Ramadan. Cuma tahunnya beda. Kita tarik sejarahnya ya. Nuzul Quran atau yang pertama kali turunnya ayat Al-Quran itu surat Al-Iqra, surat Al-Alaq yang kita kenal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbuka akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ya. Kapan itu turunnya? Itu terjadi pertama kali turunnya dalam sejarah Rasulullah SAW. Itu terjadi pada usia beliau 40 tahun. Ketika beliau baru saja diangkat menjadi nabi dan rasul, dan memang itulah pertama beliau ya diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi pada waktu itu beliau pada suatu malam atau suatu menjelang subuh ya, itu bermimpi. Ada cahaya ya seolah-olah yang menerangi tubuhnya, yang menerangi wajahnya.
datanglah malaikat Jibril, ya, itu mengajarkan beliau dengan memerintahkan untuk membaca surat Al-Alaq. Ya, malaikat Jibril kemudian mengajarkan Rasulullah, Iqra, bacalah. Kemudian karena Rasulullah SAW tidak paham ya apa yang harus dibaca dan tidak pernah memang belajar tentang Al-Quran, beliau secara jujur, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca karena beliau tidak pernah sekolah, ya. Beliau tidak pernah makan bangku sekolah, tidak pernah PAUD, TK dan sebagainya sampai perguruan tinggi, ya, tidak ada waktu itu. Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Kemudian kembali malaikat Jibril membacakan kembali, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Beliau juga akhirnya kembali menjawab, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Kemudian yang dipeluklah Nabi Muhammad SAW dengan erat, kemudian dilepaskan oleh malaikat Jibril, dan langsung Rasulullah juga diperintahkan untuk membaca, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, ya, Iqra warabukal akram. Apa Rasulullah kemudian reaksinya? Ternyata beliau juga masih belum bisa menjawab dan belum bisa membaca yang dibaca oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu selesai, Rasulullah pulang. Nah, ketika pulanglah ketemu beliau dengan istrinya Siti Khadijah waktu itu, beliau minta diselimuti, beliau minta ditutupi badannya, ya, karena emang beliau demam tinggi, menggigil, ya, karena ketakutan dengan datangnya bisikan atau ajaran dari malaikat Jibril yang mengajarkan Al-Quran surat Al-Alaq tadi. Kemudian Siti Khadijah berinisiatif untuk mencari orang tahu lah, ya, istilahnya yang lebih ditokohkan di sekitar Mekah pada waktu itu, yaitu ada seorang memang masih pamannya daripada Siti Khadijah, ya, itu seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, kemudian disampaikan bahwa suami beliau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, mengalami peristiwa di sebuah gua Hira seperti itu. Kemudian disampaikan oleh Waraqah, tenanglah, bahwa beliau insya Allah dalam keadaan aman-aman saja, dan beliau akan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itu seorang pendeta yang bernama Waraqah, ya, mengetahui sifat-sifat dan ciri-ciri seorang Nabi dan Rasul. Itu turunnya surat yang pertama yang kita kenal dengan surat Al-Alaq, atau anak-anak bilang itu Iqra, ya. Nah, Bapak sekalian, jadi itulah maka disebut para ulama, ya, para kiai, para ahli Al-Quran, mereka bersepakat bahwa peristiwa pertama kali turunnya surat Al-Alaq itu mereka sebutnya nuzulul Quran, ya, atau pertama kali turunnya Al-Quran. Kemudian apakah ada hubungannya dengan Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadar itu adalah satu peristiwa tersendiri pada waktu yang tersendiri, terpisah dengan peristiwa pertama kali turunnya Al-Quran yang tadi saya ceritakan. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Jadi tahun 2 Hijriah itu peristiwanya sudah ada di Madinah. Sedangkan surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan itu terjadi di kota Mekah. Makanya para ulama pun masih berselisih. Kalau kita lihat di juz amma, ya, surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. 5 ayat juga. Ya, tadi Al-Iqra, Al-Alaq 5 ayat, kemudian inna anzalnahu Al-Qadar juga 5 ayat. Nah, itu peristiwanya ada di Madinah. Para ulama ada yang berpendapat itu termasuk surat Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Tapi kalau kita ngelihat ternyata ada di surat Makkiyah, ya, itu ada termasuk kelompok surat-surat Makkiyah. Ya, ada perselisihan pendapat. Gak apa-apa, ya. Itu namanya para ahli sudah menyelidiki sedemikian rupa, ya, sehingga dikelompokkan menjadi surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Kenapa
turunnya surat Al-Qadar. Nah, ini ada asbabun nuzul. Segala sesuatu yang peristiwa turunnya ayat itu pasti ada sebab-sebabnya. Disebut dalam ilmu Al-Quran itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk-duduklah dengan para sahabat, ya. Kemudian beliau tersenyum-senyum, sehingga para sahabat bertanya-tanya, ya Rasul, kenapa Anda tersenyum-senyum? Ya. Kemudian beliau tentunya dalam cerita bebas nih ya, dalam cerita bebas. Saya ceritakan dalam kata-kata bebas yang bisa kita lebih mudah memahaminya gitu ya. Rasul kemudian menjawab bahwa saya diperlihatkan oleh Allah nanti di padang mahsyar itu ada seseorang, ada nabi dan rasul itu masuk dengan umat-umatnya. Nabi Adam bawa umat sekian di belakangnya masuk surga. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad juga nanti akan membawa umatnya di belakangnya, ya. Termasuk kita ini insya Allah kita ada di belakangnya Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin, nanti di padang mahsyar, ya, di barisannya Rasulullah SAW. Nah, kenapa Rasulullah SAW tersenyum-senyum? Karena melihat ada seorang nabi, ya, seorang rasul, ya, tapi tidak disebut rasul karena nabi belum tentu rasul, Pak. Dan setiap rasul pasti nabi, gitu ya. Makanya rasul itu jumlahnya 24.000, ya. Rasul ada berapa? 113 atau berapa ya? Kemudian yang wajib diketahui ada 25 gitu, kurang lebih ya. Nah, ada seorang nabi yang bernama Nabi Sami'un Al-Ghazi atau Nabi Sam'un Al-Ghazi. Ya, dia sendirian masuk surga itu. Rasulullah melihat di padang mahsyar dia sendirian, nggak ada umatnya yang di belakang ikut. Beliau hidup pada zaman namanya Israel. Ada seorang raja namanya Israel yang sekarang negaranya sedang perang, ya, di mana? Palestina. Makanya beliau diberi gelar Al-Ghazi, Al-Gaza, ya. Jadi Sam'un Al-Gaza, Al-Ghazi. Nah, itu karena beliau ada di Gaza, ya, waktu itu diutus di suatu tempat yang namanya Gaza yang hari ini sedang mengalami peperangan di Palestina, ya. Kemudian Nabi tersebut membawa sebuah pedang, kata Nabi, seperti pedang, ya. Padahal bukan pedang, itu adalah semacam kayak tulang dari onta, tapi bentuknya seperti pedang. Dahulu ketika beliau masih hidup di zamannya, itu pedang kalau butuh beliau haus, cukup dimasukkan pedangnya itu, tulangnya itu ke mulutnya langsung keluar air. Ya. Kemudian kalau beliau lapar, diceritakan itu pedang tersebut mengeluarkan daging, mungkin yang dimaksud adalah makanan, ya. Sehingga nggak pernah lapar, nggak pernah haus, karena pedang yang dipegangnya itu selalu keluar makanan, keluar air, sehingga kemana-mana nggak kelaparan, nggak kehausan. Dan yang lebih luar biasa bahwa Sam'un Al-Gaza ini memang orang yang paling ditakuti, bukan saja orang preman-preman, bukan saja rakyat-rakyat, tapi termasuk Raja Israel waktu itu sangat takut kepada beliau. Bahkan beliau sudah membunuh ribuan, ya, orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau zaman sekarang kita kenal Samson, ya. Itu sebenarnya Sam'un. Ya, Sam'un itu mungkin orangnya sama, beliau juga, ya. Nah, sehingga raja dan para preman-preman, pasukan-pasukan tentara-tentara itu sangat, ya, artinya ingin membunuhnya Sam'un tersebut. Sehingga diadakanlah sayembara, siapa yang berhasil membunuh Sam'un maka akan dihadiahkan hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat luar biasa. Sehingga tersebar sayembara tersebut kemana-mana, tapi tidak ada yang sanggup. Sehingga mereka punya ide, kalau gitu yang enak aja, sebagaimana kalau istrinya saja yang suruh kita membunuhnya Sam'un. Akhirnya karena istrinya waktu itu kafir juga, ya, berbeda sama suami yang beriman kepada Allah.
Karena Samun ini itu beliau kalau pagi sampai sore itu berperang, Pak, jihad fisabilillah. Tapi kalau malam dia sholat, dia zikir, dia selawatan, umpama zaman sekarang kira-kira seperti itu. Artinya waktunya digunakan untuk ibadah terus. Tapi kalau siang, ya beliau bekerja. Kadang pada saatnya perang dia ikut perang. Dan begitu banyak musuh yang kalah sama beliau. Sehingga timbullah ide untuk membunuh Sam'un. Bagaimana caranya? Tapi tidak ada yang sanggup untuk membunuh Sam'un. Akhirnya dicari jalan, melalui istrinya saja. Bagaimana kalau istrinya yang suruh ngebunuhnya? Akhirnya istrinya dikasih tahu, tolong, kamu akan saya, kata raja, akan saya kasih hadiah yang besar asal kamu mau membunuh suamimu. Oke, kata istrinya. Ya ini kan istrinya kafir sama ya Pak, beda ya. Tapi kalau istri kita mah jangan sampai ya Pak ya. Amin ya Rabbal alamin. Jangan sampai, karena istri kita sama-sama muslim ya. Amin ya Rabbal muslimah ya. Kemudian suatu malam dicobalah istrinya untuk membunuh Sam'un ketika sedang tidur ya. Tapi malam itu Sam'un kagak tidur-tidur Pak ya. Dari isya, tarawehan, tadarus sampai subuh tuh zikir, selawatan, ditungguin tidurnya kapan, kagak tidur sampai pagi. Akhirnya tidak berhasil. Hari kedua dicoba, Sam'un benar-benar tidur ya, diikat kakinya pakai tali yang kencang ya. Terus kemudian Sam'un bangun, dia tanya, siapa yang ikat kaki saya? Kata istrinya, daripada nggak ada jawaban ya, takut diomelin, saya, kata istrinya. Kenapa diikat? Saya jangan coba tahu ilmu kamu sampai seberapa, katanya. Kalau diikat lepas apa kagak gitu ya. Ternyata emang tali yang sekencang itu lepas ya, karena emang beliau punya kekuatan luar biasa ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tidak berhasil, yang hari ketiga istrinya nanya, "Wahai Sam'un, suamiku yang baik, kira-kira engkau itu punya kelemahan apa enggak?" Sam'un ini lupa, sebetulnya harusnya jangan diceritakan, diceritain kelemahan saya, bukan impoten Pak, bukan ya Bu. Kelemahan saya itu ada di rambut saya ya. Rambut Sam'un itu ceritanya katanya panjang sekali, sehingga istrinya akhirnya malam itu mengikat suaminya dengan rambutnya Sam'un sendiri, diikat. Akhirnya lemahlah Sam'un, tidak punya tenaga, tidak berdaya, dan istrinya berhasil membawa di hadapan raja. Raja, ini saya sudah berhasil membawa suami saya. Akhirnya disitulah mulai raja dengan para tentaranya menyiksa Sam'un ya. Bahkan tangannya dipotong, telinganya dipotong, kemudian matanya dibutakan. Nah seperti itu kira-kira Pak. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena beliau memang seorang nabi ya, ini ya artinya mujizat lah beliau ya, mendapatkan mujizat. Allah tawarkan, Sam'un, apa permintaan kamu yang terakhir sebelum kamu meninggal? Ya, kira-kira istri kita nanya gitu enggak Pak? Bapak, permintaan Bapak terakhir apa? Atau nanya ke istri? Enggak usah nanya lah Pak ya. Ya, tapi kalau ini memang ada beberapa orang yang sebelum meninggal, termasuk orang yang hukuman mati ya Pak. Pernah dengar Pak ya? Kalau orang sebelum mati itu, apa di Indonesia atau negara lain ya, hukuman mati mau tembak, itu pasti ditanya ya. Seperti raja narkoba, siapa itu Pak yang paling besar? Raja narkoba Escobar, bukan di orang Indonesia ya. Itu mau ditembak, tanya dulu, apa permintaan Anda terakhir? Kata si raja narkoba tersebut, permintaan saya terakhir, saya nggak mau anak saya seperti saya. Itu permintaannya ya. Seperti itu setiap narapidana yang mau dihukum mati pasti ditanya. Nah ini Allah sementara menanya kepada Sam'un, wahai Sam'un, apa yang kau inginkan terakhir? Saya ingin mata saya kembali normal, saya ingin tangan saya kembali lagi, saya ingin telinga saya kembali lagi, dan semua tenaga saya ingin dikembalikan ya Allah. Nah, kemudian Allah mengembalikan semuanya, kembali lagi beliau seperti semula. Nah, disitulah beliau akhirnya bisa mempertahankan dirinya, kemudian beliau bisa menghancurkan
rajanya meninggal, kemudian semua istananya dihancurkan oleh Sam'un, termasuk istrinya pun meninggal oleh beliau. Nah, ini cerita Sam'un. Dan setelah itu beliau beribadah terus, Pak. Siang malam beribadah kurang lebih sepanjang umur itu, ya, sampai beliau kurang lebih 84 tahun, atau kurang lebih dengan bahasa yang lebih ini lagi disebut 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Nah, kemudian karena beliau beribadah selama 1000 bulan itulah, Rasulullah cerita kepada sahabat-sahabat, sahabat ada yang nanya, ya Rasul, kira-kira kami bisa nggak seperti itu ya? Nanya, ya, bisa nggak kami seperti itu? Kata Rasulullah, bisa. Ya, sehingga turunlah surat Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan, malam yang mulia, malam yang penuh berkah, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah itu Lailatul? Apakah kamu tahu apakah itu malam Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini kaitannya tadi dengan cerita Sam'un yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Cuman keistimewaannya kalau Sam'un, beliau praktek ibadahnya itu langsung 83,3 bulan. Kurang lebih 84 bulan atau 1000 bulan. Lah kita umat Rasulullah SAW dapat keistimewaan. Nggak perlu ibadah 83,3 tahun. Atau 84 tahun. Atau 1000 bulan. Nah, inilah keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah jamin barang siapa yang ketemu dengan malam Lailatul Qadar, maka sama pahalanya dia ibadah itu selama 1000 bulan. Min alfi syahrin. Min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi kurang lebih 83,3 tahun. Apakah usia kita sampai seperti itu? Masalahnya, pertanyaannya, sampai enggak usia kita 83,3 bulan? Ya, ada Pak ya, ada, tapi kan tidak semua orang. Ya, tidak semua orang sampai umur seperti itu. Belum dipotong masa balik, ya, 12 tahun, 15 tahun, belum banyak ibadahnya. Ya, tapi ini memurni ibadah semua, pahala semua. Nah, itu 83,3 bulan, kurang lebih 84 bulan. 84 tahun atau setara dengan 1000 bulan. Nah, kapan kita dapat memperolehnya? Rasulullah SAW menganjurkan, ya, cari. Jadi rumusnya cari dulu Pak ya, cari Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Kapan? Ya mungkin 20, 21 sampai terakhir. Ya, itu kita disuruh mencari oleh Rasulullah SAW. Ini karena sifatnya rahasia, sifatnya tidak kita bisa ketahui kapan, dan kita tidak bisa menebak-nebak. Ya, cuma memang kalau menurut para alim ulama itu kira-kira pada hari-hari ganjil. Ya, apa 21, apa 23, apa 25, 27, 29. Tapi kalau mau kita artinya ya ingin tidak terlewatkan, itu lebih baik kita setiap hari. Ya, ada yang bilang kalau bisa mah dari malam pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Ada yang bilang hari mulai 21 sampai terakhir. Ada yang bilang hari-hari ganjil 21, 23 dan seterusnya. Ya. Ini kalau kita peroleh pahalanya luar biasa. Kalau Sam'un secara fisik dia melakukan 83 tahun, 83,3 tahun, ya, secara langsung beribadah. Kita umatnya Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, umat akhir zaman punya keistimewaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu ya Pak ya, mudah-mudahan dengan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang akan membebaskan kita dari itqum minan nar, dari siksa api neraka. Ya, mudah-mudahan kita semua berjumpa, kita semua memperoleh, kita semua berhasil
bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian Bapak sekalian, ya biar pendek, yang penting masuk gitu ya, daripada panjang nggak masuk semua gitu ya. Yang penting pendek, masuk semua ke dalam ilmu kita, manfaat kita bisa amalkan dalam ibadah kita di bulan Ramadan ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan banyak